Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama melanjutkan kembali ya, hampir di penghujung Kitab Ibrani. Hari ini pasal 12. Mari kita mohon pimpinan Tuhan sekali lagi sebelum kita mulai. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kerinduan dan juga kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan juga belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memuaskan dahaga hati kami, memperlengkapi kami, menyingkapkan, mencerahkan pikiran hati kami untuk mengerti seperti apa hidup kami di dunia ini, bagaimana kami harus jalani dengan semangat semacam apa yang sungguh berkenan pada Tuhan. Kami mohon biarlah semua pertanyaan ini boleh terjawab melalui PA pada pagi hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Kami serahkan jam di depan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuk dalam Ibrani 12 ya, yaitu dengan tema fokus Yesus. Kita akan membaca ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudara, kita masih ingat Ibrani 11 minggu kemarin bahwa kita mempunyai saksi-saksi iman, ya. Yaitu apa? Bahwa melalui mereka kita tahu beriman sampai akhir hidup itu mungkin. Ya, artinya kita bukan satu-satunya yang dipanggil untuk tekun, sudah ada bukti bahwa orang-orang yang pendahulu kita ini, Abraham, ya, Habel, Nuh, gitu ya, Musa, mereka bertahan sampai akhir. Nah, mereka ini menjadi apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mereka bukan hanya menjadi teladan, tapi mereka menjadi saksi, ya. Jadi mereka itu semacam supporter, ya, bahwa bukan soal mereka sudah selesai dan seringkali orang kalau melihat teladan seperti yang hebat-hebat seperti Abraham, Musa dan sebagainya berkata, "Oh, ya itu mereka. Mereka itu memang kan raksasa-raksasa rohani. Tapi kalau saya bagaimana? Saya ini kan bukan siapa-siapa." Saudara, Ibrani mengatakan kita tidak bisa dengan cara pikir demikian. Kalau Abraham bisa, saya bisa. Kalau Musa bisa, saya bisa. Kenapa? Bukan Abraham Musanya, Tuhannya sama. Ya, jadi para pahlawan atau saksi iman ini bukan cuma contoh, tetapi tanda kutip supporter yang memberikan kita semangat dalam stadion kehidupan rohani. Jadi melalui teladan mereka, kita harus menyadari kita tidak berlomba sendirian. Dan kalau mereka bisa, itu adalah support bagi kita, pasti kita juga bisa. Ya, jadi eh, Bapak Ibu ini penting sekali dari Ibrani 11. Contoh-contoh ini bukan cuma pengetahuan sejarah untuk kita mengingatkan kita siapa-siapa tekun sampai akhir, tapi ini panggilan untuk kita. Ya, contoh iman mereka adalah panggilan untuk kita ikut berjuang dan seperti mereka dan pasti bisa seperti mereka tekun sampai akhir. Ini yang penting. Semua perlombaan bukan saja starting pointnya penting, tapi ujungnya, endingnya itu penting sekali. Apakah tekun sampai akhir? Ya, maka hidup Kristen itu lebih mirip lomba maraton, bukan lari cepat, ya Bapak Ibu ya, bukan lari 100 meter sprint, tapi maraton. 40 ya mungkin 50 kilometer tergantung begitu ya. Lomba maraton yang panjang, mungkin di Olimpiade. Biasa mulai dari luar kota, kemudian makin berat di tengah jalan, dan berakhir di stadion penuh sorak-sorai. Ya. Eh, Bapak Ibu yang suka menonton tenis mungkin tahu bahwa sekarang ini sedang ada French Open ya, Roland Garros. Dan bedanya yang namanya Grand Slam dengan turnamen tenis biasa, untuk menang itu para pria harus main 3 set ya, nggak cuma 2 set. Nah perhatikan, mereka di set pertama tidak semuanya pukul kencang. Beda sekali kalau cuma 2 set. Mereka, saya bingung, kenapa pukulannya kok tidak kencang semua? Oh, mereka harus memelihara energi supaya nanti menuju set kemenangan itu masih ada tenaga. Itu sebabnya ada pemain menang 2 set pertama, hebat sekali menangnya. Habis itu kalah semua. Mungkin
Bukan hanya lawannya lebih hebat, dia habis tenaga. Nah, hidup Kristen itu kita harus berbijaksana, Bapak Ibu, karena ini bukan lomba jangka pendek begitu ya. Bukan seperti orang masuk gereja nggak senang dia pindah gereja lain. Ini long term. Kita berada dalam jalur ini jangka panjang seumur hidup. Dan ada momen itu lebih berat. Ya, tetapi yang kita lihat adalah ujungnya berakhir di stadion yang penuh dengan sorak-sorai. Nah, istilah perlombaan atau berlari itu menekankan pentingnya apa? Ketekunan dan komitmen. Bukan satu kali, bukan menit pertama, bukan 5 menit pertama, tapi all the time, ya, seluruh waktu sampai akhir. Nah, hidup Kristen itu bukan jalan santai atau yang kita sebut anytime mau berhenti bisa. Begitu ya, tetapi ini perlombaan iman yang butuh readiness dan kesiapan dan komitmen. Bapak Ibu artinya ya tidak berhenti meskipun kita lelah, ada momen kita down begitu ya. Tapi lomba adalah lomba. Kita kembali diingat untuk masuk kembali dalam jalur jalur perlombaan ya. Nah, Saudara, dalam lomba memang atlet apalagi maraton sering merasa tersendiri. Nah, orang Kristen di dalam perlombaan ini juga kita harus siap merasa tersendiri. Tetapi ketika kita sadar kita merasa tersendiri, jangan lupa kita dikelilingi pahlawan-pahlawan iman sebagai saksi. Kita punya banyak saksi bagaikan awan yang memberikan kita semangat melalui teladan mereka. Jadi Bapak Ibu, kita tidak sendirian berlomba meskipun saat ini kita mungkin merasa tersendiri, tapi percayalah sesuai firman Tuhan katakan, kita tidak sendiri. Ada Tuhan dan ada teladan orang-orang kudus menyertai ya yang sudah menyelesaikan sampai akhir. Nah, apa yang menjadi syarat kita bisa tekun seperti saksi-saksi iman ini sampai akhir? Maka diberikan beberapa langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus seringan mungkin kalau berlomba. Lepaskan semua beban. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Istilah beban artinya segala hal yang memperlambat langkah iman. Itu bisa dosa, tapi bisa juga hal yang baik, ya. Rasa aman, harta, kehormatan itu kan satu hal yang baik. Orang mengejar rasa aman sangat normal. Ya, orang mengejar harta sangat normal juga. Orang mau hidup terhormat sangat normal. Itu hal yang netral atau baik. Tapi dia bisa jadi penghalang. Kalau sampai begitu, kita harus rela lepaskan. Kunci bisa tekun sampai akhir adalah jangan bawa barang yang berat. Hidup dan berlari seringan mungkin. Dan firman Tuhan mengatakan, tanggalkan, bukan sebagian besar loh ya, semua beban dan dosa. Artinya ada beban yang bukan dosa. Kalau dosa jelas kita mesti tanggalkan. Segala kebiasaan buruk, segala yang melanggar perintah Tuhan, kita tanggalkan. Tapi bagaimana dengan hobi saya? Kalau itu menghalangi kita mengikut Tuhan, tanggalkan. Kira-kira begitu firman Tuhan katakan. Kalau demi gengsi ini, saya jadi susah ikut Tuhan, tanggalkan gengsi. Begitu ya. Bagaimana kalau dengan, kan harta itu berkat dari Tuhan ya, tetapi kalau sampai itu menghalangi, tanggalkan. Ini kuncinya bagaimana bisa tekun sampai akhir. Seringan mungkin, Bapak Ibu. Langkah pertama, lepaskan. Ya, itu sebabnya adalah sebuah beban. Beban itu hanya memperlambat, menghambat, begitu ya, perlombaan kita. Seorang atlet pakai pakaian sport yang paling ringan. Kita seringkali melihat misalnya atlet-atlet bulu tangkis ya. Bapak Ibu saya ingat zaman dulu atlet badminton, celananya mungkin panjang, begitu ya, pakaiannya panjang. Sekarang tidak ada tangannya kaosnya. Tidak ada tangannya. Langsung kelihatan semua lengannya. Begitu ya. Celana juga semakin pendek. Kenapa? Seringan mungkin. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk fashion, bukan untuk mode. Mungkin ada unsur itu, tetapi fungsinya lebih kepada jangan ada yang menghalangi gerak-gerik saya di lapangan. Buang semua yang tidak perlu supaya bisa berlari lebih ringan dalam iman, ya. Dan di sini dikatakan eh, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Nah, Bapak Ibu, apa sih beban itu ya? Salah satunya memang dosa dan kebiasaan kecil. Dosa yang merintangi itu ternyata dalam bahasa Yunaninya seperti baju longgar yang membuat pelari itu tersandung. Ya, kalau seorang atlet itu pakai baju terlalu longgar, dia tidak bisa berlomba dengan baik. Ya. Dan seringkali ini bentuknya bukan kejahatan besar yang kita sudah tahu memang tidak boleh begitu ya, tapi kebiasaan kecil
kompromi atau kemalasan untuk taat kepada Tuhan. Ya, ini sesuatu yang sangat menghalangi dan seringkali kita manusia itu menganggapnya remeh dan itu yang seringkali membelit, yang menjadi penghalang, perintang, ya. Nah, spirit di balik dosa yang merintangi sebetulnya apa? Kenapa ada hal-hal yang baik itu, yang netral itu bisa menghalangi kita? Spiritnya itu apa? Karena yang ditekankan itu kenyamanan. Jadi spirit di balik dosa yang merintangi adalah lebih memilih kenyamanan daripada rela menderita demi ketaatan kepada Tuhan. Ya, jadi seringkali itu bukan hal yang besar, itu bukan hal yang nampaknya jelas-jelas berdosa, itu hal-hal kecil, tidak kelihatan oleh mata orang, ada di hati, di pikiran kita, tetapi spiritnya itu apa? Saya lebih memilih rasa nyaman ini daripada taat kepada Tuhan. Itu merintangi orang untuk menjalankan panggilan Tuhan dan berlomba dalam perlombaan diwajibkan baginya. Nah, Bapak Ibu, ini ya, langkah pertama penulis Ibrani katakan dengan jelas. Ya, artinya kita harus melepaskan semua beban yang menghambat. Dan kemudian, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, kita harus fokus pada jalur perlombaan yang Allah telah tetapkan, ya. Istilah perlombaan yang diwajibkan berarti untuk setiap kita sudah ada jalur khusus. Setiap kita bukan berlomba satu dengan yang lain. Kita bukan seperti pelari di dalam satu stadion yang sama, ada 8 garis, ada 8 baris, kita itu berlomba siapa yang menang, siapa kalah. Bukan. Ada orang lomba di stadion ini, ada orang lomba di stadion itu. Setiap kita ada jalur perlombaan. Itu sebabnya disebut dengan istilah perlombaan yang diwajibkan. Seorang ayah ibu misalnya yang dipercayakan anak berkebutuhan khusus, itu ada perlombaan sendiri. Ada seorang suami istri yang tidak dipercayakan anak, ada perlombaan sendiri. Ada suami istri yang dipercayakan anak yang baik, dipercayakan perlombaan sendiri. Ada suami istri dipercayakan anak yang nakal dan memberontak, itu perlombaan sendiri. Tidak bisa dibandingkan satu orang dengan yang lain. Karena setiap orang ada jalurnya. Kita saling mendukung, nggak pernah saling berkompetisi. Karena ini istilah yang Alkitab gunakan, perlombaan yang diwajibkan. Di sini berarti oleh Tuhan. Tuhan wajibkan, artinya setiap orang ada tracknya Bapak Ibu. Ya. Jadi itu sebabnya kita nggak berkompetisi satu sama lain. Kita hanya saling support, saling menginspirasi, supaya jangan berhenti lari. Tapi lomba saudara dengan lomba saya, dengan lomba teman yang lain, beda. Beban kita juga beda, pergumulan kita beda, panggilan kita beda, perlombaan kita beda, tapi saling support. Itu sebabnya tugas kita bukan membandingkan diri dengan orang lain lalu mengatakan, enak ya lombanya kamu ringan ya. Sama sekali tidak. Tugas kita adalah stay dalam jalur kita, menyelesaikan sampai selesai, apapun kondisi kita. Ya, jadi berlombalah dalam jalur masing-masing, jangan lompat ke jalur orang lain. Kita tidak berkompetisi lawan yang orang lain, Bapak Ibu. Kita berkompetisi melawan waktu yang jahat ini. Waktu yang merampas waktu kita, kesempatan kita untuk terus dengan tekun berlomba sampai akhir. Kita berlomba. Saudara, sejauh ini ada dua syarat perlombaan yang bisa membawa kemenangan, ketekunan sampai akhir. Yang pertama, kita harus seringan mungkin. Ya, jadi kita suka katakan tanggalkan semuanya. Yang kedua, setia dalam jalur masing-masing. Jangan pindah ke jalur orang lain. Ya, Bapak Ibu, ada orang dipercayakan 1.000, dia berlomba di dalam jalurnya. Ada orang dipercayakan 100, dia ada jalur sendiri. Ada orang dipercayakan 10, dia ada lomba sendiri. Masing-masing dinilai berdasarkan ketekunan kesetiaan dalam jalurnya, bukan dalam jalur orang lain. Ini yang firman Tuhan ajarkan, itu sebabnya jelas sekali tidak pernah diajarkan kita berlomba satu dengan yang lain, saling mengalahkan. Tidak. Gereja juga begitu. Gereja bukan adu siapa lebih banyak, siapa lebih ini, siapa programnya lebih wah. Setiap gereja ada jalur masing-masing. Dan Tuhan melihat apakah gereja itu setia dalam jalur yang Tuhan telah tetapkan, visi yang Tuhan berikan. Nah, saudara sekalian, kemudian firman Tuhan melanjutkan di ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, berikutnya, fokus pada Yesus di tengah perlombaan. Saudara, istilah memandang berarti fokus sepenuh hati, ya. Artinya apa? Sudah seringan mungkin. Kemudian kita juga setia dalam jalur kita, tidak ke jalur orang lain.
Pandanglah Yesus, bukan kiri kanannya, begitu ya. Yesus itu adalah garis finish kita. Nah, kita memandang pada Yesus karena dia adalah tujuan atau garis finish iman kita. Kejatuhan rohani terjadi bukan karena nggak ada iman. Bukan karena nggak tahu firman. Tapi karena matanya tidak lihat Yesus. Tidak fokus pada Yesus. Percaya tetapi tidak fokus, maka tidak ada hasil. Bapak Ibu ya, itu sebabnya penting sekali fokus kita itu jelas. Maka disebut Yesus kenapa harus jadi fokus? Karena dia pemimpin dan penyempurna iman kita. Pemimpin artinya dia adalah pionir kita yang membuka jalan. Kita bisa percaya karena Yesus datang ke dalam dunia. Kita bisa percaya karena Yesus buka jalan melalui kematiannya di salib, begitu ya. Tetapi bukan hanya dia membuka jalan, dia juga adalah tujuan atau penyempurna iman kita. Ya, jadi Yesus bukan hanya teladan yang kita ikuti, dia tapi juga pembuka jalan dan dia tujuan akhir iman kita. Jadi kunci kemenangan adalah terus memandang kepada Yesus. Nah, dari dua ayat ini, Bapak Ibu, kita ketemu tiga syarat perlombaan atau tiga kunci perlombaan yang membawa kemenangan. Yang pertama, seringan mungkin. Yang kedua, setia dalam jalur sendiri. Yang ketiga, fokus pada Yesus saja. Nah, Bapak Ibu, jadi ini tiga kuncinya yang kita temukan di dua ayat yang pertama dari Ibrani 12 ya. Jadi kita sudah tahu dengan jelas bagaimana kita berlomba dan bagaimana bisa tekun sampai akhir seperti saksi-saksi iman dari Ibrani 11. Nah, kemudian apa yang harus kita lihat dari Yesus di dalam perlombaan sehingga kita bisa menang? Sikap Yesus dalam menghadapi salib. Karena seringkali yang menjadi penghalang itu, yang menjadi membuat orang tuh berhenti berlomba adalah seringkali penderitaan. Ya, kenapa Yesus bisa tekun sampai akhir padahal dia sangat menderita? Dikatakan Yesus mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yesus sendiri fokus pada tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya Yesus? Sukacita dari Bapa. Maka kita fokus pada Yesus. Ya. Karena kita lihat Yesus pun ada garis finish, yaitu apa? Menyelesaikan tugas dari Bapa sehingga diberikan sukacita. Nah, fokus ini, tujuan ini membuatnya sanggup menahan penderitaan. Ya, jadi sukacita Tuhan itu adalah keselamatan jiwa-jiwa terhilang, yaitu kita semua. Jadi ketika Yesus di tengah penderitaan, kenapa dia bisa tahan? Kenapa dia bisa tetap tekun? Oleh karena dia memikirkan nanti setelah selesai semua ini, salib, kebangkitan, ada banyak jiwa diselamatkan, yaitu kita. Jadi memikirkan sukacita itu membuat Yesus bisa mengabaikan penderitaannya. Nah, Bapak Ibu, kehormatan Yesus datang dari menggenapi kehendak Tuhan sekalipun secara manusia dia menanggung malu di salib ya. Itu sebabnya Yesus disebut tidak mengindahkan kehinaan ya. Dengan kata lain dia meremehkan rasa malu demi ketaatan kepada Allah. Dia meremehkan rasa malu demi ketaatan kepada Allah. Salib itu kan dulu simbol kehinaan. Sekarang diubah menjadi lambang kemenangan rohani, ya. Jadi setelah salib, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kita baru peringati kemarin kenaikan Yesus, yaitu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Itu artinya tanda otoritas dan kemuliaan sempurna, ya. Jadi setelah salib, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Maka Bapak Ibu belajar dari Tuhan Yesus yang juga fokus begitu. Dia sendiri fokus begitu ya kepada sukacita yang disediakan Bapa, yaitu keselamatan kita. Apa sikap kita dalam penderitaan? Fokuslah pada sukacita dan tujuan Tuhan, bukan penilaian manusia. Ya, seringkali dalam perlombaan, dalam kehidupan rohani, kalau kita tanya menurut orang bagaimana, persepsi orang bagaimana, mungkin jawabannya bisa melemahkan kita. Mungkin jawabannya bisa membuat kita tuh give up. Tetapi kita dipanggil untuk fokus kepada apa yang Tuhan sediakan, bukan penilaian manusia, Bapak Ibu. Dan jangan malu kepada rasa malu. Kalau demi taat kepada Tuhan. Jadi, apakah kita perlu malu kepada rasa malu? Kalau demi saya taat sama Tuhan, nggak perlu malu. Meskipun mungkin waktu taat itu secara sosial membawa rasa malu. Begitu ya. Misalnya banyak orang Kristen sebelum makan berdoa.
Nah, bagaimana kalau kita makannya di tempat yang ramai? Sekeliling kita ada ratusan orang begitu kan ya. Wah, kalau kita berdoa rasanya nggak bisa konsentrasi. Malu juga begitu ya. Ya jangan malu kepada rasa malu kalau Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya. Nggak perlu kita malu sama rasa malu. Begitu kan? Karena rasa malu bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus Kristus, kepadanya kita memandang. Apa yang dia mau kita lakukan, kita lakukan. Percaya bahwa penderitaan akan diubah menjadi kemenangan dan kemuliaan. Itu sebabnya kita dalam hidup di dunia ini pasti ada penderitaan. Tapi kita bisa mengabaikannya. Kalau ada alternatif gantinya, yaitu apa? Sukacita Tuhan. Fokuslah kepada Kristus, fokuslah kepada sukacita yang Tuhan sediakan, kepada perkenan Tuhan, maka kita bisa mengabaikan rasa malu. Maka kita tidak usah malu kepada rasa malu itu. Ini kunci yang kita pelajari dari teladan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita lihat, bagaimana sekarang kita melihat penderitaan? Ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kembali Bapak Ibu, yang menjadi masalah bagi jemaat Ibrani adalah penderitaan. Dan bagi banyak orang juga yang mengikut Tuhan zaman sekarang, yang menjadi masalah seringkali penderitaan. Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya menderita? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya kehilangan orang yang saya kasihi dalam waktu yang begitu cepat? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa kehidupan saya sangat tidak lancar? Apalagi saya bandingkan dengan orang-orang lain. Nah, sekali lagi yang menjadi problem memang, seringkali tengah penderitaan ada perbandingan. Seperti kita udah bicara, perlombaan orang masing-masing, jalurnya masing-masing. Agak susah kalau kita bandingkan sama orang lain. Begitu kita bandingkan sama orang lain, mulai terdistorsi cara pandang kita, dan kita mulai bingung tentang kasih Tuhan. Itu sebabnya perlu penulis Ibrani mengingatkan pembaca, termasuk kita yang membaca dan belajar, apa sih perspektif orang Kristen tentang penderitaan, Bapak Ibu? Yang pertama kita lihat pergumulan itu bagian dari perjalanan iman. Tidak ada orang lomba maraton tidak menderita. Tidak ada orang lomba maraton itu tidak mengalami pergumulan. Pasti ada pergumulan dengan kelelahan, pasti ada pergumulan dengan kesepian, pasti. Tapi diingatkan perspektif, perspektif, perspektif. Penderitaan kita belum sebanding dengan penderitaan Kristus. Nah, ini perlu perspektif Bapak Ibu ya. Kalau kita mau bandingkan, jangan bandingkan dengan penderitaan saudara kita. Bandingkan dengan penderitaan Kristus. Memang kalau kita bandingkan dengan saudara kita akan berkata, Tuhan, hidup dia lebih enak dari saya. Tuhan, dia tidak semenderita saya. Kenapa Tuhan izinkan saya menderita seperti ini? Itu sebabnya penulis Ibrani bilang, ubah perspektif, jangan bandingkan dengan sesama, bandingkan dengan Kristus. Apakah penderitaanku sudah seperti Kristus mencucurkan darah? Tentunya tidak. Rasul Petrus yang kita tahu mati martir, disalib, mengatakan penderitaanku di salib ini tidak bisa dibandingkan dengan Kristus. Maka ada tradisi mengatakan Petrus diminta tersalib terbalik, disalib terbalik. Karena aku tidak sebanding dengan Yesus. Saudara bayangkan, bagi orang seperti Petrus yang mencucurkan darah, disalib, dipaku seperti itu pun mengatakan belum sebanding dengan Kristus. Apalagi kita. Bukan mengecilkan penderitaan dalam hidup, bukan mengecilkan duka cita dalam hidup ini. Betul, hidup ini lembah air mata, Bapak Ibu. Betul, badan itu kalau sakit menderita. Tetapi perspektif sekali lagi. Apakah penderitaan kita sudah seberat Kristus? Jawabannya tidak. Itu yang penulis katakan ya. Bukan meremehkan penderitaan, tapi don't give up. Jangan patah semangat. Itu inti dari penulis Ibrani ya. Ingat bahwa ikut Kristus adalah sebuah perlombaan yang ada dan peperangan rohani. Jadi selalu ada godaan-godaan bagi kita untuk quit, untuk give up begitu ya. Ah, udahlah, buat apa sih begini terus lomba begitu kan? Buat apa tekun? Nggak ada hasilnya. Ketika kita tidak lagi memandang Kristus, itu kesimpulan kita. Tetapi selama kita memandang pada Kristus, meskipun ada rasa malu, meskipun kita itu sedang menderita, Bapak Ibu, kita tidak akan sampai pada kesimpulan pointless, nggak ada gunanya. Tidak, kita akan tetap percaya ada gunanya, ada nilainya, dan nilainya kekal. Karena itu kita tetap tekun berlomba.
Dan dalam penderitaan, ingat, kita tetap diperlakukan sebagai anak Tuhan. Status kita adalah anak Tuhan, dan itu tidak bisa diubah oleh siapa-siapa. Dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Itu sebabnya dikatakan, waktu kamu lihat penderitaan, satu, bandingkan dengan Kristus. Sudah seperti Kristus nggak? Wah, belum. Kristus lebih menderita. Oke, yang kedua, ingat kamu anak. Kamu menderita bukan sebagai musuh Tuhan. Kamu menderita sebagai anak. Maka dikatakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Bapak Ibu, Allah mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Karena itu ada yang disebut dengan pendisiplinan. Ya, disiplin. Begitu ya. Jadi penderitaan itu bukan hukuman, tetapi disiplin. Bentuk kasih dan pembentukan. Disiplin itu bukan kebencian. Disiplin itu bukan kemarahan atau murka Tuhan. Murka Tuhan sudah dipikul oleh dibayar oleh Yesus di salib. Jadi yang tersisa bagi kita cuma cinta kasih. Cinta kasih itu bisa berbentuk berkat, bisa berbentuk disiplin. Ada yang namanya gentle love, kasih yang lembut, ada yang namanya tough love, kasih yang strong begitu ya, kasih yang kuat. Disiplin adalah bentuk kasih yang kuat, ya. Sebuah pembentukan dari Tuhan. Berarti Tuhan melatih dan membentuk karakter kita, bukan balas dendam atau menghukum. Itu sebabnya penderitaan bagi orang Kristen bukanlah hukuman Tuhan, tapi sebuah disiplin dari kasih Tuhan. Dan disiplin adalah bukti Tuhan mengasihi kita dan masih mau mendidik kita, Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang kita perhatikan jadi guru tidak mudah. Jadi orang tua tidak mudah. Banyak guru, banyak orang tua mengatakan, saya udah nggak bisa mendidik anak-anak ini lagi. Banyak guru mengatakan, ah bukan anak saya, pusing amat. Dia mau nyontek, dia mau mencuri. Yang penting saya punya kerjaan saya. Anak bukan anak saya kok. Bapak Ibu, nggak ada orang mau ngurus yang bukan anaknya. Tapi Tuhan mau mengurus kita. Tuhan mau peduli pada kita. Tuhan terus membentuk kita. Berkali-kali kita bersalah, berkali-kali kita lupa. Tuhan tidak bosan dan lelah mengingatkan kita. Nggak pernah sampai kepada titik Tuhan mengatakan, useless orang ini saya tebus ya. Saya udah tebus, saya didik, terus aja menyimpang. Saya tebus, saya didik, terus saya menyimpang. Saya tolong, dia menyimpang lagi. Nggak pernah ada satu titik Tuhan mengatakan, nggak ada gunanya. Saya give up. Nah kalau Tuhan tidak pernah give up kepada kita, Bapak Ibu, kita pun nggak boleh give up sama Tuhan. Kalau kita diizinkan melewati disiplin, Tuhan tidak pernah give up sama kita. Dan kita jangan menyerah. Ya, itu sebabnya dalam penderitaan tentu feeling bertanya secara feeling ya, apakah Tuhan peduli pada kita? Tapi iman kita harus percaya kita diperlakukan sebagai anak. Yes, God cares. Tuhan peduli. Karena itu dia membentuk kita, mendisiplin kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang ketujuh. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara, jika orang tidak pernah didisiplin oleh Tuhan ya, maka dia belum hidup sebagai anak Allah. Belum. Karena disiplin adalah tanda kasih dan kedekatan Tuhan kepada kita. Kalau orang belum pernah didisiplin oleh Tuhan, itu berarti satu tanda yang tidak baik. Itu satu tanda tidak baik. Berarti pertanyaannya status dia sebagai anak Tuhan itu apa? Nggak pernah didisiplin, nggak pernah menderita, ya nggak pernah mengalami pergumulan, nggak pernah mengalami kesulitan. Jangan-jangan dia bukan anak. Anak Tuhan berarti punya menatur manusia baru. Masa tidak ada pergumulan dengan sifat lamanya? Anak Tuhan, manusia baru. Masa nggak ada peperangan rohani dengan sifat lamanya? Masa hidupnya nggak ada pergumulan? Masa hidupnya nggak ada penderitaan? Apakah dia seorang anak Tuhan? Kalau kamu bebas dari ganjaran, kamu bukan anak. Itu firman Tuhan katakannya. Kalau kamu bebas dari ganjaran, maka kamu bukanlah anak. Firman Tuhan katakan tegas. Yang tidak pernah mengalami disiplin, yang tidak hidupnya nggak ada pergumulan, hidupnya nggak ada penderitaan, bukan anak Tuhan.
Kalau anak Tuhan pasti mengalami. Tidak harus secara fisik, tapi secara spiritual pasti mengalami. Karena natur Roh Kudus dengan daging bertempur dalam dirinya. Pasti ada pergumulan, pasti ada konflik. Anak pasti mengalami disiplin, pergumulan, penderitaan. Kalau lancar semua, Bapak Ibu, kita kalau lihat ada seorang anak dari kecil nggak pernah menderita sampai besar, kita bisa berkata begini, kasihan sekali anak itu. Nggak pernah tahu apa itu perjuangan, nggak pernah tahu apa itu ucapan syukur, nggak pernah tahu ini itu, nggak pernah ngalamin karena dia nggak pernah ngalami kesusahan. Kita mengatakan kasihan sekali anak itu. Dia belum merasakan hidup sebagai anak yang dirawat oleh orang tuanya, dimentor, dibimbing, dibentuk orang tuanya. Karena memang segala yang dia mau diberikan tanpa filter. Kita kasihan lihat anak begitu. Karena bukan seperti anak. Nah, tidak mungkin anak Tuhan tidak mengalami disiplin, Bapak Ibu ya. Setiap kita pasti ada pergumulan, ada penderitaan, ada mengalami disiplin. Lagi pula firman Tuhan mengatakan, ya, ayat yang ke-9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, lebih baik didisiplin Tuhan daripada manusia. Disiplin manusia itu terbatas dan kadang salah arah, ya. Mereka anggap baik. Nggak semua yang bapak kita anggap baik, orang tua kita anggap baik itu baik. Tapi Tuhan mendidik kita untuk kebaikan kita. Dikatakan mendisiplin kita untuk kebaikan. Itu absolute goodness ya, bukan apa yang mereka pandang baik. Tapi betul-betul goodness untuk kebaikan kita sendiri. Dan itu sebabnya buahnya berbeda ya. Pasti menghasilkan kebaikan. Dan dikatakan ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kalau bicara nyaman, memang ikut Tuhan ada banyak momen tidak nyaman. Kalau bicara air mata, ikut Tuhan ada banyak momen kita meneteskan air mata. Ya, dikatakan memang waktu didisiplin nggak ada sukacita. Rasanya secara perasaan lo ya, tidak ada sukacita. Yang rasa dia rasakan apa? Duka cita. Duka cita. Tetapi tetap saja, di tengah duka cita pun kita bisa bersuka cita. Kenapa? Ini didikan Tuhan, sayangnya Tuhan kepada kita. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kok orang duka cita bisa bahagia? Ya itulah Kristen. Orang duka cita bisa bahagia, bisa dihibur. Itu dikatakan oleh firman Tuhan memang ganjaran itu waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi hasilnya luar biasa, ya. Nah, apa kalau kita menyadari kita didisiplin oleh Tuhan itu akhirnya apa? Untuk apa ujungnya, Bapak Ibu ya? Kita baca ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah, kemudian bicara apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Orang yang sudah didisiplin Tuhan itu menjadi orang lebih dewasa. Nah, ini dia kuncinya, ya. Apa ciri orang dewasa? Aktif mengejar damai dan kekudusan, ya. Bapak Ibu, ciri khas yang membedakan orang dewasa dengan anak kecil kan begitu. Anak kecil nggak peduli kalau berantem atau ribut ya. Orang dewasa kan tidak begitu. Orang dewasa itu menjaga. Kalau bisa jangan ada konflik, jangan ada kata-kata yang salah, jangan ada salah pengertian, jangan sampai kita berlaku tidak adil, jangan sampai kita terjadi kejomplangan dalam persahabatan kita. Selalu ada mutual respect. Orang dewasa kan jaga begitu. Itu sebabnya kalau sudah didisiplin Tuhan, itu kan lebih dewasa. Kalau lebih dewasa itu jadi anggota gereja pasti membawa damai, nggak cari ribut. Kenapa di gereja banyak orang cari ribut? Karena mereka belum didisiplin Tuhan. Mereka itu belum orang-orang tersebut belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Nah, kalau orang sudah melewati disiplin Tuhan, sudah dewasa, dia akan jaga perdamaian. Lebih baik mengalah daripada ribut.
Itu sampai dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Semua orang itu nggak cuma orang Kristen loh Bapak Ibu. Termasuk tetangga kita yang non-Kristen. Termasuk orang ateis sekalipun. Termasuk orang yang moralnya berbeda dari kita. Kita berusaha hidup damai. Kenapa? Kita anak Tuhan yang sudah dewasa. Jadi kejarlah damai berarti do the best, hidup damai dengan semua orang. Orang itu beda-beda. Di satu gereja, di satu keluarga, di satu persekutuan, di satu tempat kerja, di satu lingkungan tetangga kita, semua orang itu beda-beda. Ya, ada yang dengar suara piano dia protes. Padahal mungkin cucu kita, anak kita lagi latihan piano, dia protes, mengganggu sekali latihan piano jam 8 pagi. Saya mau dengar suara burung, tidak kedengaran dengar suara piano itu anakmu atau cucumu. Ah, orang macam-macam Bapak Ibu. Tetapi sebagai orang dewasa, we do our best untuk hidup damai dengan semua orang. Kita pasang peredam suara supaya kalau anak atau cucu kita main piano tidak banyak keluar suaranya. Ngalah. Hanya dengan itu kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tentu untuk hal-hal tertentu yang prinsipil, yang adalah hak yang dilindungi oleh pemerintah, kita berjuang. Tetapi other than that, kita hidup dalam damai dengan semua orang. Dan jangan lupa kejarlah kekudusan. Sadar bahwa kita dikhususkan bagi Tuhan, meskipun kita hidup damai dengan semua orang, kita tetap ingat siapa kita. Kita adalah anak Tuhan, berbeda dari dunia sekitar kita ya. Bukan berarti kejar kekudusan sudah sempurna, tetapi kita menolak untuk jadi duniawi. Orientasi kita ke sorga. Kita hidup di dunia tapi bukan milik dunia ini. We are in the world but not of the world. Begitu ya. Jadi bisa menjaga. In the world jaga perdamaian dengan semua orang. Di mana orang Kristen hadir jadi pembawa damai. In the world. Tapi kita of the world. Bukan of the world. Bukan dari dunia. Kejarlah kekudusan. Karena kita berbeda dari dunia ini. Nah, orang dewasa, Bapak Ibu, adalah orang yang menyadari dia punya tanggung jawab untuk saling menjaga dari bahaya rohani. Mari kita saling memperhatikan supaya jangan ada yang gagal dan jangan ada yang gugur dalam perlombaan ini, ya. Dan kalau ada akar kepahitan, harus segera diatasi supaya tidak merusak seluruh komunitas. Nah, dikatakan begini, ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita saling menjaga, ya. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu seringkali kita tahu ya, di dalam relasi antara saudara seiman, seringkali menjadi konflik yang berkepanjangan karena ada kemarahan yang dipelihara bertahun-tahun sampai berakar. Dan itu disebutnya dengan akar pahit. Nah, akar pahit ini kalau terus dipelihara itu merusak seluruh komunitas. Karena dia setiap kali ketemu orang selalu komplain si A. Tahun pertama si A dikomplain, tahun kedua si A, tahun ketiga si A. Lama-lama orang bosan denger dia kan. Kamu kok nggak pernah bisa move on ya? Terus bicara si A, si A, si A. Terus pokoknya ada akar pahit kepahitan. Kamu seperti masih dendam, masih marah. Seperti baru terjadi kemarin. Padahal sudah 5 tahun loh. Nah, itu kita harus saling mengingatkan. Bapak Ibu, mari kita menanggalkan akar pahit. Akar pahit itu menjerat kita tidak bisa berlomba. Mari kita tanggalkan. Itu kita harus seringan mungkin ya. Dan dikatakan di sini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau punya nafsu yang rendah seperti Esau ayat 16 yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, apa ini Esau disebutkan di sini? Bapak Ibu, satu hal kita belajar ya, pikiran Esau itu sempit dan jangka pendek. Demi semangkuk sup merah, sup ya, dan kepuasan sesaat, dia menjual hak kesulungannya. Jadi orang seperti Esau itu apa yang kita harus hindari? Pikiran-pikiran seperti apa? Pikiran yang sempit dan jangka pendek. Bapak Ibu, kalau sebagai orang dewasa, kita memikirkan damai dengan semua orang. Kita nggak mungkin pikir sempit, kita nggak mungkin pikir jangka pendek. Aduh, jangan ribut deh. Kita ini relasi dengan dia masih panjang loh di dunia ini di gereja. Kita ngalah. Nah itu ya. Jadi pikiran hatinya tuh luas, begitu kan? Pikirannya luas. Ah, nggak perlu kita menang sendiri, begitu kan? Tapi kalau Esau terbalik. Saya nggak peduli besok, saya nggak peduli kemarin. Saya taunya hari ini saya mau enjoy. Kasih saya suka kacang merah. Yakub bilang, jual hak kesulunganmu. Apa arti hak kesulungan? Apa itu hak kesulungan? Itu bukan benda yang bisa dijual kok. Bukan investasi bisa kejual. Hak kesulungan itu cuma konsep abstrak. It's okay. Ambil buat kamu. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan jangan punya pikiran seperti Esau. Ya, itu pikiran yang tidak jauh, tidak pikir komunitas, hanya pikir kesenanganku saat ini. Apapun yang aku lakukan, I don't care. Orang lain kena apa, bukan urusan saya. Kapan saya bisa enjoy diri saya?
Saatnya saya enjoy diri saya. Nggak peduli konsekuensi untuk orang lain. Nah, firman Tuhan mengatakan, kita tidak mau seperti Esau. Pikirannya sangat berpusat pada diri sendiri, tidak ada Tuhan, tidak ada sesama. Ya. Sebaliknya, sebagai orang dewasa kita berpikir, ya saya boleh bebas menikmati ini, tapi apakah Tuhan berkenan kalau saya melakukannya? Yang kedua, apakah saya jadi berkat kepada orang sekitar saya? Nah, itu kan berbeda sekali. Ya, orang dewasa, kita orang dewasa berpikir begitu. Itu sebabnya kita diingatkan agar tidak mengikuti teladan Esau atau contoh dari Esau. Dan menjaga damai dan kekudusan komunitas, kita perlu pikir luas, pikir panjang, begitu ya. Eh, kita tidak bisa bertindak dengan pikiran sempit dan jangka pendek. Pokoknya saya harus menang. Sekali lagi, kita bukan lomba lawan orang lain. It's okay to ngalah. Kita bukan compete lawan orang lain. Kita berlomba dalam jalur kita masing-masing. Kita bukan saling menang atau kalah satu sama lain. Jaga damai dengan semua orang dan tetap jaga diri. Jangan seperti dunia, kejar kekudusan. Ini adalah prinsip yang mengalir dari anak-anak yang sudah didisiplin oleh Tuhan, yang sudah dewasa seperti kita. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ayat 18. Tetapi kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala, bunyi suara membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan bicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun menyentuh gunung, ia akan harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah jadi sempurna. Anak-anak Tuhan, ada kontras antara Gunung Sinai dan Gunung Sion. Gunung Sinai itu apa? Hubungan yang penuh jarak dan ketakutan, ya. Jadi digambarkan, kita ingat waktu Musa terima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, turun dari Gunung Sinai, Allah hadir tengah umatnya. Suasananya menakutkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada api, ada kegelapan, ada badai. Untuk kemuliaan Tuhan nyata, itu harus ada awan gelap. Kalau enggak, langsung kena manusia mati. Jadi selalu ada dark cloud, ada awan gelap. Jadi suasananya di dalam perjanjian lama, suasananya kalau Tuhan hadir gelap, gelap sekali, ya. Hanya dalam Yesus yang muncul, yang datang ke dunia yang kita peringati sebagai Natal, terang di tengah kegelapan. Kalau di Sinai di perjanjian lama itu gelap untuk melindungi manusia dari kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Bangsa Israel, bahkan Musa sendiri tidak berani mendekat. Dan Musa cerita di kitab Ulangan, saya sendiri ketakutan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu apa? Ada jarak, terasa dingin, penuh batas, begitu ya. Suasana komunitasnya apa? Selalu merasa terancam. Hati-hati kamu ya, hati-hati, jangan sampai itu kena. Aduh, awas, ini bahaya sekali Tuhan, bahaya sekali firman Tuhan, bahaya sekali ini. Kita nggak boleh sembarangan. Jadi ancaman, larangan, tidak berani mendekat. Itu suasana komunitasnya Bapak Ibu ya. Di Sinai, komunitas cenderung hidup dalam ketakutan, jaga jarak, dan tidak saling memperhatikan karena masing-masing nyelamatin diri. Seperti kebakaran. Nggak bisa kita bersekutu kalau kebakaran. Kenapa? Kita sibuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi firman Tuhan mengatakan, kita gereja perjanjian baru, jangan suasana kayak Sinai. Kita itu Gunung Sion. Sukacita, anugerah, dan akses penuh dalam Kristus. Kini karena Kristus kita datang ke Sion. Ada welcoming, ada penerimaan. Karena itu di gereja kita tahu setiap kali kita datang ada asyir menyambut dengan senyumnya. Nggak cuma bagikan warta, tapi dengan senyum. Itu Gunung Sion. Kalau tidak ada senyum, Gunung Sinai. Gereja yang tidak ramah itu Gunung Sinai. Gereja itu di Perjanjian Baru adalah Gunung Sion dengan welcome, penerimaan, dan keramahan. Itu bedanya spiritnya, Bapak Ibu. Ya, Sion adalah Yerusalem sorgawi. Komunitas Allah, para malaikat, jemaat anak sulung Allah sendiri, orang percaya di sorga, dan Yesus. Di Sion kita diterima, punya identitas baru, dan akses penuh anytime kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sungkan atau malu atau terancam. Kita merasa welcome dan diterima. Dan darah Yesus lebih baik berbicara lebih baik dari darah Habel, bukan lagi menuntut balas,
tapi memberi pengampunan dan keselamatan. Saudara perhatikan dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena Habel ketika dia mati, dikatakan darahnya tanda kutip berbicara menuntut balas. Tapi darah Yesus dicurahkan tidak menuntut balas kepada orang yang mencurahkan darahnya, malah memberikan pengampunan keselamatan. Jadi suasana gereja perjanjian baru, suasana komunitas perjanjian baru beda sekali. Beda sekali, kita masuk gereja nggak rasa takut dicari kesalahan, dinilai, dihakimi. Kita rasa di welcome, kita rasa disambut, ada pengampunan, keselamatan. Itu suasana gereja perjanjian baru, Bapak Ibu. Gunung Sion bukan Gunung Sinai. Ya, perjanjian baru lewat Kristus itu hubungan kita dengan Tuhan jadi dekat, aman, penuh sukacita, tidak berdasarkan rasa takut. Kalau di Sinai orang ketakutan. Betul, memang kalau orang melanggar habis di Sinai, begitu ya. Di Gunung Sion bukan berarti sembarangan, tetapi di situ ada kedewasaan. Orang dewasa nggak perlu banyak aturan, dia tahu sendiri seperti apa dia harus bertindak. Nah, itu Gunung Sion, ya. Nah, komunitas gereja jangan hidup dengan mentalitas Sinai, tetapi Sion. Hangat, jangan dingin, jangan takut, jangan kaku, tapi hangat, penuh kasih, penuh penerimaan. Ini spirit gereja perjanjian baru, Bapak Ibu. Ya. Dan itu sebabnya dikatakan, ayat yang ke-25, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Semua kebenaran ini adalah firman Tuhan. Bukan nasihat manusia, tetapi ini betul-betul adalah firman Tuhan, harus diperhatikan dengan seksama. Jika menolak suara Tuhan waktu berbicara di bumi, yaitu zaman Musa, sudah membawa akibat fatal. Apalagi menolak suara dari sorga. Yesus sekarang yang ngomong loh di sebelah kanan Allah Bapa begitu ya. Dia baru kita rayakan kenaikannya kemarin. Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa begitu kan. Dia bicara dari sebelah kanan Allah Bapa dari sorga berarti kan ya. Dengar suara Tuhan di bumi menolak zaman Musa itu konsekuensinya fatal. Apalagi dengar suara anak Allah bicara dari sorga. Ya, kira-kira begitu perbandingannya. Sebab itu poinnya apa Bapak Ibu? Bukan menakutkan, tetapi mengingatkan kita jangan abaikan panggilan dan anugerah Tuhan. Karena ini menyangkut hidup kekal ya. Jadi acu tak acu atau menunda, wah itu kita harus hindari. Dan ingat kebenaran Tuhan itu kekal. Dikatakan hanya yang kekal yang survive. Jadi fokuslah pada ibadah dan komunitas orang percaya. Dikatakan ayat yang ke-26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi segala sesuatu di dunia ini, firman Tuhan mengingatkan akan tergoncangkan, akan lalu, ya. Allah berjanji menggoncangkan langit dan bumi. Dengan kata lain, semua yang fana akan lenyap, hanya yang kekal yang survive. Nah, kalau yang kekal yang survive bagaimana? Maka setiap goncangan, setiap krisis, setiap perubahan itu cara Allah mengingatkan kita. Segala sesuatu sangat sementara, maka fokuslah pada yang kekal. Apa itu yang kekal? Secara praktis kalau kita tanya ya. Apa itu yang kekal? Sekarang kesementaraan kita tahulah makanan, harta, minuman, kesenangan ya. Kemudian segala sesuatu dunia ini memang bersifat sementara. Tapi apa sih yang kekal? Oleh anugerah Tuhan kita menerima kerajaan yang kekal. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ini adalah bukan karena prestasi atau usaha kita, tapi semata-mata anugerahnya. Jadi, respon yang benar itu apa? Ucap syukur, beribadah dengan hormat, mengakui Allah kudus dalam seluruh hidup kita. Semua ini kekal. Sebab itu orang Kristen diminta, dinasihatkan oleh Ibrani, jangan malas ibadah. Jangan malas bersekutu.
Karena itu semua bernilai kekal. Orang malas bersekutu kenapa? Karena dia mau mengerjakan hobinya, begitu ya. Kenapa orang malas ke gereja? Dia mau misalnya, saya pagi ngapain ke gereja? Saya mendingan olahraga pagi, nggak usah ke gereja. Sehari Minggu itu digunakan untuk olahraga dan istirahat. Olahraga dan istirahat itu sementara, akan berlalu. Mau olahraga bagaimanapun, mau istirahat bagaimanapun, suatu saat akan mati kan orang. Tapi kalau orang ibadah, kekal. Sebab itu dikatakan mari kita mengucap syukur, mari kita beribadah, mari kita menghargai kekudusan Tuhan. Itu semua kekal Tuhan ingat. Kalau ada orang skip hari Minggu untuk olahraga, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya itu. Dia tuker ibadah dengan olahraga nggak ada nilainya. Bukannya nggak boleh Bapak Ibu ya. Tetapi ibadah jangan di skip. Persekutuan jangan di skip. Karena ini kekal. Jangan tukar dengan yang sementara. Kita belajar dari contoh Esau. Hak kesulungan itu kan selamanya. Semangkuk sup itu kan sangat sementara. Habis makan ya sudah, selesai. Dibuang, begitu kan? Nah, karena itu apa kesimpulan kita ya dari Ibrani 12 ini? Saudara, fokus kita adalah Yesus. Kunci perlombaan itu tetap fokus pada Yesus, bukan pada tantangan atau hambatan. Lari seringan mungkin, lepaskan dosa hal-hal yang baik, tanda kutip, tamunya merintangi, dan ikuti jalur pribadi kita sesuai yang Tuhan gariskan. Jangan pindah jalur. Setiap orang punya lombanya masing-masing. Kita bukan lomba satu sama lain, lawan satu sama lain. Kita lomba fokus pada Yesus sampai selesai. Nah, fokus pada Yesus berarti perspektif kita soal penderitaan juga berubah ya. Ketika kita lihat Yesus, penderitaan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Penderitaan justru adalah kepedulian kasih Tuhan yang membentuk karakter kita. Dan setiap ujian adalah kesempatan belajar. Sehingga kita tanya, apa yang Tuhan mau saya belajar? Dan kita tetap percaya kasih dan tujuan Tuhan itu baik bagi kita, ya. Dan menjadi dewasa setelah dididik oleh Tuhan berarti apa? Mari kita menjaga perdamaian, membangun komunitas yang sehat dalam Kristus, saling memperhatikan, saling menguatkan, jangan entertain akar pahit, damai dengan semua orang, berusaha hidup kudus, mengasihi, kalau perlu mengalah kita mengalah. Ya, hidup berdasarkan nilai kekal, bukan fana duniawi. Jadi teladan, ambil keputusan berdasarkan apa yang kekal, bukan seperti Esau, kepuasan, keuntungan sesaat. Hargai anugerah Tuhan, bersyukur, dan beribadah dengan tulus. Baik, saya kembalikan kepada Pak Leonardi ya, eh, kepada untuk tanya Ya, jawab. Silakan, Pak.